Salam, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Prisky Nope dengan nomor PM33220009. Tugas botani tumbuhan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan gimnosperma atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma merupakan salah satu divisi dari tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki biji terbuka karena tidak ditutupi atau dibungkusi oleh daun buah. Akibat dari tumbuhan ini tidak mengalami pembuahan ganda. Yang berikut itu ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama, tumbuhan Cormopita. Yang kedua, memiliki strobilus sebagai alat reproduksi. Yang ketiga, tidak mengalami pembuahan ganda. Yang keempat, biji tidak ditutupi atau dibungkus oleh daun buah. Yang berikut itu reproduksi gimnosperma. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Strobilus jantan terletak di ujung tangkai, sedangkan strobilus betina terletak di ketiak batang. Tumbuhan ini berkembang biak dengan cara seksual. Sel sperma melalui bantuan angina terbang menuju strobilus betina. Di sini terjadilah proses fertilisasi dan akhirnya terbentuk zigot yang tumbuh menjadi biji. Biji ini dilengkapi sayap sehingga apabila telah matang bisa jatuh di tempat yang jauh dari induknya. Yang berikut itu proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka selalu dengan cara anemogami atau penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari jatuh langsung pada bakal biji. Selang waktu sementara penyerbukan sampai pembuahan relatif panjang. Pembuahan yang terjadi pada gimnosperma disebut pembuahan tunggal atau setiap inti generatif melebur dengan inti sel telur. Mikrofil terdedah dan udara bebas. Pembuahan pada gimnosperma disebut pembuahan tunggal karena tiap-tiap inti sperma membuahi suatu sel. Yang berikut klasifikasi gimnosperma. Tumbuhan biji terbuka terbagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama Cichadophyta, yang kedua Pinophyta, yang ketiga Gingophyta, yang keempat Genetophyta. Yang pertama, Cichadophyta itu merupakan tumbuhan kayu yang sedikit cabang, memiliki daun yang besar seperti daun palem, memiliki strobilus jantan yang terjadi dari banyak sporofil sisik, mengandung banyak mikrosporangium. Strobilus betina mengandung sporofil sisik dengan 2 bakal biji. Contohnya tanaman pakis haji. Yang kedua, Pinophyta merupakan gimnosperma yang sering ditemukan dalam kehidupan sekitar kita. Memiliki daun seperti jarum dan stobilus kerucut. Pinophyta digolongkan menjadi 5 ordo, yaitu ordo Taxales. Contohnya Taxus bacota. Yang kedua itu ordo Auronchiriales. Contohnya damar. Yang ketiga itu ordo Podocarpales. Contohnya Pondocarpales atau Imbricate. Yang keempat itu ordo Pinales. Contohnya pohon Pinus merculsi. Yang kelima itu ordo Cupresales. Contohnya Seguoia. Yang ketiga itu Gingophyta, merupakan daun berbentuk kipas merangga bila musim kemarau sebagian besar telah punah. Contohnya Ginkgo biloba. Yang keempat itu Genetophyta. Genetophyta merupakan tumbuhan
Kaya yang bercabang banyak, memiliki daun tunggal, dibagi menjadi 3 ordo, yaitu pertama ordo Epedrales, contohnya Ephedra altissima. Yang kedua itu ordo Genetales, contoh Genetum genenom atau melinjo. Yang ketiga itu ordo Welwitschia, contohnya Welwitschia atau Mirabilis. Yang berikut itu peranan gimnosperma. Yang pertama, bahan bangunan, contohnya pohon cemara atau pinus. Yang berikut bahan baku ukiran, contohnya pohon Taxus baccata. Yang berikut bahan baku kertas, contohnya cemara. Yang berikut itu bahan makanan, contohnya melinjo. Yang berikut penghasil getah, contoh damar atau Pinus mercusi. Yang berikut itu bahan untuk obat kosmetik, contohnya ginkgo biloba. Sekian dan terima kasih.